Halo Sobat Pajak, kembali lagi kita bertemu di materi pajak penghasilan. Kali ini kita melanjutkan objek pajak penghasilan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas penghasilan yang dikenakan tarif umum, sekarang kita lanjut penghasilan yang dikenakan final atau objek PPh final. Oke, langsung saja kita lihat. Ya rekan-rekan, apa sih karakteristik PPh yang bersifat final? Nah, tolong Anda lihat, ini ada beberapa, di sini ada 6 yang kita sebutkan. Pertama, tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Ya, jadi sudah kena final, tidak boleh digabungkan dengan yang bersifat umum atau dikenakan tarif umum. Kemudian, biaya yang terkait dengan usaha mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jadi, selain tidak digabungkan, penghasilan yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final itu dipisahkan biaya-biayanya. Tidak boleh digabungkan. Kemudian, PPh final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang yang dihitung dengan tarif umum. Ini adalah non-creditable, non-prepaid taxes, bukan pembayaran pajak di muka, sehingga tidak dapat dikreditkan. Oke, nah. Kemudian selanjutnya yang keempat, apabila penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final adalah penghasilan dari usaha, maka PPh bersifat final tetap dikenakan walaupun wajib pajak menderita kerugian. Ya, PPh final tidak mengenal adanya rugi, tidak mengenal adanya laba rugi. Oke, ya, rugi pun tetap kena. Kemudian, pada umumnya pemenuhan kewajiban pajaknya melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Namun ada juga jenis PPh final yang dibayar sendiri. Nanti kita lihat apa sih yang di-store sendiri, apa yang dipotong pungut oleh pihak lain. Yang terakhir teman-teman, karakteristiknya adalah tarif pajaknya tersendiri atau khusus yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, bukan tidak ikut ke tarif pasal 17. Ya, kita bahas. Nah, apa sih pertimbangan dikenakannya PPh bersifat final? Jadi gini teman-teman. Pajak penghasilan itu adalah pajak yang bersifat subjektif, melihat kepada subjek. Dengan adanya PPh final, maka mengurangi subjektivitas PPh. Sebab apa? Rugi pun juga dikenakan pajak, kan gitu. Lalu apa pertimbangannya ada PPh final? Kita lihat. Pertama, perlu adanya dorongan perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Oke. Kemudian kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Ya, simplicity. Sederhana, gampang kalau final itu. Kemudian berkurangnya beban administrasi bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak. Oke, beban administrasi semakin berkurang. Kemudian pemerataan dalam pengenaan pajak. Dan yang terakhir, memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Ya, ini salah beberapa pertimbangan adanya dikenakannya PPh final. Oke, kita lanjut teman-teman. Apa aja sih yang dikenakan PPh final? Kita lihat satu persatu. Pertama adalah klausulnya adalah penghasilan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Ya, kita lihat. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang diatur dalam pasal 17 ayat 2C dan 2D Undang-Undang PPh. Sekarang dividen diterima orang pribadi dalam negeri kena PPh final. Oke, kemudian penghasilan bagi wajib pajak tertentu yang penghasilan itu dihitung dengan norma penghitungan khusus sampai sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Oke. Ya, di norma penghitungan khusus atau sering kita sebut dengan tim profit, ya. Kemudian penghasilan berupa selisih lebih revaluasi aktif tetap yang pengenaan pajaknya bersifat final, ya, diatur dalam pasal 19 Undang-Undang PPh. Teman-teman, jadi PPh final pun tidak hanya ada di pasal 4 ayat 2. Ada juga yang di pasal 17, ada di pasal 15, ada juga yang di pasal 19. Masih ada ternyata penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sampai sebagaimana diatur dalam pasal 21. Di 21 pun ada yang final. Lalu yang bersifat final sebagaimana diatur dalam pasal 22. Di pasal 22 pun ada. Dan kemudian ada juga yang pengenaan pajaknya bersifat final sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh. Itu apa? Nanti kita lihat. Ya, masing-masing objek ini akan kita lihat satu persatu.
Nah, sekarang teman-teman kita lihat penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final sesuai pasal 4 ayat 2. Nah, tadi ternyata PPh final kan tersebar di banyak pasal di Undang-Undang PPh. Sekarang kita lihat dulu yang pasal 4 ayat 2. Pertama, penghasilan dari usaha jasa konstruksi ini sesuai dengan PP 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2009. Lalu ada PP atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini sering kita sebut dengan istilah PPh final UMKM. Berapa tarifnya? Nanti kita lihat. Lalu ada penghasilan WP KKKS. KKKS itu adalah kontraktor kontrak kerjasama. Biasanya di migas ya, pertambangan migas. Berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis. Kemudian penghasilan wajib pajak KKKS dari pengalian interest. Nah, kemudian ada lagi penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi ketika Anda jual rumah, jual tanah, itu ada PPh finalnya. Ada lagi penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalian penyataan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Apa itu saja? Kita lihat. Objek PPh final pasal 4 ayat 2 masih ada lagi bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Bunga obligasi, diskonto surat perbendaan negara atau SPN. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ada juga penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Dan ada juga hadiah undian. Itu semuanya dikenakan PPh final sesuai pasal 4 ayat 2. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kemudian sesuai pasal 17 ayat 2C dan 2D adalah dividen yang diterima oleh orang wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang pengenaan pajaknya bersifat final. Oke, ini diaturnya di pasal 17, karena diaturnya dengan PP, maka masuk dalam lingkup PPh pasal 4 ayat 2. Nah, rekan-rekan, sekarang kita lihat norma penghitungan khusus sesuai pasal 15 Undang-Undang PPh. Apa saja yang masuk? Kita lihat ya, ini perlakuannya sama seperti PPh final, yaitu penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. Kemudian ada juga penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri. Lanjut lagi, ada penghasilan dari perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Kemudian ada penghasilan kantor perwakilan dagang asing. Dan terakhir adalah penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Ini semuanya adalah norma penghitungan khusus atau dim profit yang dikenakan, ya, yang pengenaan pajaknya pun dianggap seperti PPh final. Oke. Kemudian ada sesuai pasal 19 Undang-Undang PPh, yaitu selisih lebih penilaian kembali aktif tetap. Penghasilan dari revaluasi aktif tetap ini juga dikenakan PPh final. Oke. Ya. Kemudian teman-teman, penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sesuai pasal 21 Undang-Undang PPh, itu ada dua macam, yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Kemudian honorarium dan imbalan lain yang diterima pegawai negeri sipil, anggota TNI ataupun Polri. Oke. Ya. Lalu yang bersifat final untuk PPh pasal 22 adalah penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas oleh produsen atau importir kepada penyalur atau agen. Oke. Nah, teman-teman, sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang PPh, ini disebutkan, ini berbeda dengan jenis penghasilan yang lain. Penghasilan bagi wanita yang telah kawin dari satu pemberi kerja. Ingat, istri yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Apabila penghasilan bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada bagian tahun pajak yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya,
maka penghasilannya tidak digabung dengan penghasilan suami karena dianggap sudah dikenakan PPh final. Oke, ini pasal 8 ayat 1. Dan ini perlakuannya khusus untuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Dianggap final. Ya. Oke. Ya, rekan-rekan, thank you. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah prepare slide ini. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang pengen tahu lebih lanjut tentang PPh final, Anda bisa lihat di bagian playlist PPh Podput yang tersedia juga di channel YouTube ini. Oke,